Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Nurani, guru SMA 1 Lengkong. Untuk bulan kedua ini, biasanya permasalahan siswa yang kita temui adalah siswa yang malas belajar. Siswa yang ogah-ogahan ketika menerima pelajaran dari guru. Guru harus peka kenapa siswa itu malas belajar. Nah, berikut adalah trik atau cara kita menggali permasalahan mengapa siswa malas belajar dan kita berusaha untuk mencari pemecahannya. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa guru harus fokus kepada solusi permasalahan, bukan fokus mencari penyebab. Karena yang mau kita temukan adalah solusinya untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Nah, anak-anak tidak semangat belajar, guru harus menggali potensi itu. Kenapa anak-anak tidak semangat belajar? Guru harus peka kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut menjadi malas belajar. Berdasarkan identifikasi dari kebutuhan manusia, ada 4 kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan murid kita yang mungkin jika salah satunya tidak terpenuhi, murid tersebut akan berperilaku menyimpang dengan malas belajar. Kebutuhan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Penerimaan oleh rekan-rekan sekelas, anak-anak atau murid yang cenderung dikucilkan di kelas atau tidak punya kelompok di kelas akan merasa tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari rekan-rekan sekelas. Hal itu bisa menjadi salah satu penyebab malas belajar. Yang kedua adalah kebutuhan akan penguasaan. Kepercayaan guru terhadap kemampuan murid sangat penting. Ketika guru percaya bahwa murid tersebut mampu melakukan tugas atau mengerjakan tugas, maka murid akan merasa kebutuhan penguasaannya terpenuhi. Murid yang malas bisa jadi karena murid merasa disepelekan oleh guru. Murid merasa tidak dianggap mampu oleh guru. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Beberapa dari murid kita mungkin tidak suka dengan pola mengajar atau pola tugas yang kita berikan. Kita sebagai guru harus peka kebutuhan murid atau gaya belajar murid apa yang mereka sukai sehingga materi yang kita berikan akan berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah yang terakhir, kebutuhan akan survival, kebutuhan akan pangan. Ini sebenarnya sangat jarang terjadi di tahun-tahun ini di negara kita yang sudah menuju ke maju. Jadi artinya guru harus lebih fokus ke poin 1, 2, dan 3, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Ketika kita sudah menemukan 1 dari 4 poin kebutuhan murid mana yang belum terpenuhi, coba gali, penuhi kebutuhannya, walaupun pasti tidak akan sampai 100% kita memenuhi kebutuhannya, tapi itu akan mengurangi daya kemalasan murid dan akan menambah motivasi murid. Nah, ketika sudah menemukan kebutuhan murid-murid kita di kelas dan ternyata kebutuhan murid mereka sangat beragam. Ada murid sekelas 30 murid dengan banyak kebutuhan juga yang berbeda, kita harus kelompok-kelompokkan. Karena tidak mungkin seorang guru akan memenuhi seluruh kebutuhan murid. Minimal ada beberapa kelompok yang bisa kita pilih untuk berusaha memenuhi kebutuhan murid tersebut. Kelompok yang pertama adalah mungkin murid-murid lebih suka dengan gaya belajar yang mendengarkan atau auditori. Guru bisa memberikan ceramah untuk materi ini. Murid lebih suka model belajar guru dengan ceramah. Yang kedua adalah murid mungkin lebih suka melihat gambar-gambar atau gaya belajar murid yang visual. Guru bisa memberikan mind map atau poster atau apapun yang berhubungan dengan gambar. Yang ketiga adalah murid lebih suka dengan gaya belajar yang audiovisual. Nah, disinilah guru harus adaptif terhadap teknologi. Guru bisa memberikan link YouTube atau memberikan film-film yang berhubungan dengan belajar tersebut atau materi tersebut. Nah, ketiga pengelompokan ini semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi guru-guru yang lain untuk berusaha membangkitkan motivasi belajar murid di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.